Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok seorang wanita yang begitu mulia dan begitu sempurna. Beliau yang bernama Fatimatul Zahra. Teman-teman jamaahku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Islam itu semakin zaman akan semakin asing. Ketika seseorang melihat akhwat yang memakai pakaian tertutup, memakai cadar, langsung dibilang sebagai ustazah. Melihat lagi ada seorang akhwat bisa ngaji, salatnya tepat waktu, langsung lagi dibilang sebagai wanita salihah. Padahal itu semua adalah kewajiban bagi kita. Namun saking sudah terasa asingnya syariat Islam ini di kalangan sebagian masyarakat yang jiwanya sudah duniawi, bagi mereka hal tersebut itu adalah hal yang sangat langka. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagian oknum tidak mengenal siapa itu Sayyidatina Fatimatul Zahra, atau bisa jadi sebagian oknum hanya mengenal Ummuna Sayyidatina Fatimatul Zahra itu hanya sebatas putrinya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang belum mengenal beliau itu siapa, maka akan saya kenalkan beliau di dalam video kita kali ini. Ummuna Sayyidatina Fatimatul Zahra, beliau lahir pada 20 Jumadil Akhir. Beliau adalah putrinya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dari kecil, beliau dididik dengan ilmu agama dari ayahnya. Rasa malunya, bahkan beliau pernah menjual kalung yang beliau miliki dikarenakan saat itu dia melihat ayahnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tatapan yang sangat sedih kepada putrinya ketika putrinya memakai kalung tersebut. Dan sungguh mulianya Sayyidatina Fatimatul Zahra ketika melihat ayahnya menatapnya dengan kesedihan, ia langsung bergegas menjual kalung tersebut. Tanpa ia bertanya kepada ayahnya, ia sudah mengerti apa yang disampaikan oleh ayahnya melalui tatapan matanya. Ia mengetahui bahwasanya ayahnya mengkhawatirkan soal kalung yang ia pakai akan menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri. Sehingga suatu saat Sayyidatina Fatimatul Zahra juga pernah menginginkan memakai suatu perhiasan seperti para wanita pada umumnya. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada putrinya, ambillah perhiasan tersebut. Lalu Sayyidatina Fatimatul Zahra mengambil hanya satu buah perhiasan. Lalu dikatakan lagi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya, wahai Fatimah, mengapa engkau hanya mengambil satu saja? Lalu dijawab oleh Ummuna Sayyidatina Fatimatul Zahra, wahai ayahku, sungguh aku hanya menginginkan satu saja dan aku tidak ingin mengambil yang lainnya. Bayangin aja, coba kalau kita di posisi beliau, mungkin udah ngambil beberapa kalung yang menurut kita cantik, yang menurut kita mahal, bahkan bagus. Namun dikatakan lagi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya tersebut, wahai Fatimah, ketahuilah
walau engkau hanya mengambil satu perhiasan tersebut, namun satu perhiasan tersebut akan mengurangi kebahagiaanmu ketika di akhirat kelak. Lalu Ummuna Sayyidatuna Fatimah Zahra merasa terkejut dan terkaget ketika ayahnya mengatakan hal tersebut. Ia bergegas mengembalikan lagi perhiasan tersebut. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada putrinya, "Wahai Fatimah, mengapa engkau kembalikan lagi perhiasan tersebut?" Lalu Sayyidatuna Fatimah Zahra mengatakan, "Wahai ayah, sungguh aku tidak ingin menukar akhiratku dengan sesuatu yang tidak kekal ini." Sosok wanita sempurna dan mulia ini rela mengorbankan keinginannya hanya demi patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada satupun di zaman tersebut mengetahui bentuk tubuh dari beliau, saking tertutupnya beliau menggunakan pakaian. Pakaian beliau juga tidak semewah wanita akhir zaman sekarang. Beliau itu memiliki pakaian yang sudah banyak tampalannya, berbeda dengan kita sebagai muslimah akhir zaman sekarang. Belum sobek aja udah beli pakaian yang baru lagi, bahkan motifnya pun tanpa disadari berbentuk tabaruj. Ummuna Sayyidatuna Fatimah Zahra dijuluki oleh ayahnya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai ibunya. Mengapa? Karena perhatiannya, kasih sayangnya kepada ayahnya layaknya seorang ibu. Ummuna Sayyidatuna Fatimah Zahra bukan hanya sempurna dalam urusan sebagai seorang putri dan hambanya Allah. Beliau juga sempurna dalam urusan seorang istri dan seorang ibu. Beliau sangat menjaga dirinya sebagai seorang istri untuk menghormati suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan juga ia mencintai dan menyayangi anak-anaknya melebihi ia mencintai dirinya sendiri. Lalu kita kembali pada topik awal kita sebelumnya tadi. Apakah ada wanita akhir zaman sekarang mentauladani Ummuna Sayyidatuna Fatimah Zahra? Jawabannya ada. Namun mereka bukanlah wanita yang bertebaran di sosial medianya. Walau itu lebih menonjol, kalau wanita akhir zaman sekarang tuh suka bilang, lagian juga saya itu berfoto atau bikin video itu tujuannya baik atau untuk motivasi. Kan kalau untuk motivasi bisa dilakukan dengan cara hal lain atau melalui tulisan, atau seperti Ustazah Syarifah Halimah Al-Idrus, yaitu menggunakan suara saja tanpa menampakkan dirinya. Jadi wanita yang mengikuti Sayyidatuna Fatimah Zahra adalah wanita-wanita yang tersembunyi, wanita yang merasa risih jikalau dilihat oleh kaum yang bukan mahramnya, bukan wanita yang merasa senang atau bangga ketika didekati oleh seseorang yang bukan mahramnya. Jika ada seseorang yang mengatakan, saya itu pengikutnya Sayyidatuna Fatimah Zahra, saya udah bercadar, udah menutup aurat dengan sempurna, namun sayangnya saya itu masih suka selfie, bahkan sampai membuat video di beberapa sosial media, maka sebaiknya disegerakan untuk dihapus mulai sekarang. Karena pengikutnya Sayyidatuna Fatimah Zahra itu tidak mengenal yang namanya eksis di dunia maya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, jika wanita tidak sanggup mentauladaniku, maka tauladanilah putriku Fatimah, karena dia adalah bagian dari diriku. Lalu jika ada yang mengatakan, kalau saya tersembunyi, lalu bagaimana saya bisa mendapatkan jodoh?
Wahai anak-anakku sekalian, mau kamu tersembunyi bagaimanapun, jika itu sudah takdirmu, Ia pasti akan menemukanmu dengan cara yang sudah Allah tetapkan. Tak usah malu menjadi wanita tersembunyi. Jangan merasa marah ketika dibilang orang sebagai wanita pengikut aliran sesat. Berpositif thinking saja. Mungkin oknum tersebut belum mengenal siapa itu Ummuna Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi mulai sekarang jadikanlah hinaan orang lain itu sebagai motivasi buat kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pesan dari saya untuk orang tua zaman sekarang, kalau putranya jatuh cinta dengan salah satu akhwat yang mentauladani Ummuna Sayyidatuna Fatimah Zahra, agamanya baik, kemudian adabnya baik, rasa malunya, kemudian sabarnya dalam menghadapi segala cobaan, itu lebih baik segera untuk direstui. Karena suatu pernikahan itu yang diutamakan bukan kecantikannya, bukan juga soal derajatnya, bukan soal kasta, bukan soal harta, namun yang terpenting adalah agamanya. Karena kebanyakan orang tua zaman sekarang tidak merestui anaknya menikah dengan seorang wanita yang baik agamanya, namun sayangnya wanita tersebut tidak sekasta dengan keluarga mereka. Sungguh sangat merugikan bagi kedua orang tersebut, karena pernikahan itu akan dirasakan sampai akhir hayat hidup anaknya, gitu kan. Kalau hanya dilihat dari segi kasta, saya rasa suatu saat kasta tersebut, jikalau Allah menghendaki untuk mengambilnya, maka akan hilang. Namun berbeda dengan seorang wanita yang mempunyai agamanya yang baik, adabnya baik, kemudian sopan santunnya kepada orang tua juga baik. Itu yang dicari mulai sekarang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari mendapatkan seorang menantu yang ahli duniawi yang akan menghancurkan rumah tangga putramu sendiri. Semoga kelak kita semua dapat berbaris di belakang Ummuna Sayyidatuna Fatimah Zahra. Wallahu a'lam bishawab.